nama dan jabatan di FKPPI? Iya, nama saya Nunung Prabowo. Titelnya Dr. Andes Nunung Prabowo lengkapnya. Jadi Ketua PC 1321 FKPPI, Keluarga Besar FKPPI Lumajang periode 2018-2023. Bisa dijelaskan rencana muscap yang keberapa, kemudian tentang persiapan-persiapannya bagaimana? Ya, rencana muscap yang seharusnya diadakan pada tahun 2023 kemarin, karena sesuatu hal tidak bisa dilaksanakan, ya mungkin hampir seluruh wilayah di Jawa Timur, bahkan di Indonesia mungkin masih menata diri. Itu adalah muscap yang ke-10 seharusnya. Kemudian karena ya sudah lama, akhirnya terjadi kevakuman. Jadi PD 13 mendesak kita untuk segera melaksanakan muscap itu, muscap ke-10 maksudnya, itu sehingga kita sudah membentuk panitia untuk melaksanakan muscap pada yang direncanakan pada tanggal 10 Juni 2025. Kira-kira apa kendala persiapan atau hal-hal yang dipersiapkan? Ya, kita sebagai organisasi massa di bawah keluarga besar TNI khususnya, itu memang memiliki ADART yang bersifat stelsel aktif. Artinya bahwa walaupun anak tentara itu tidak otomatis menjadi anggota FKPPI, jadi harus mendaftarkan diri menjadi anggota FKPPI itu, sehingga perjalanan waktu kita tidak memiliki basis anggaran dana yang kuat. Jadi masalah utama yaitu tadi, masalah utama dari kendala tidak dapatnya muscap terselenggara dengan tepat waktu adalah masalah dana. Untuk kandidatnya, rencana calon ketua berapa itu, Pak? Yang pertama itu ada usulan, ada 3 nama yang akan muncul di bursa ketua yang akan datang. Yaitu yang pertama itu Dr. Guntur Sugiarto, kemudian yang kedua Saudara Guntur Tri Mulyo, kemudian yang ketiga Cokro Widodo, guys, rencananya. Harapan Bapak selaku ketua lama menjelang muscap dan ke depannya, apa sih yang diharapkan dari program-program FKPPI dalam rangka mendukung program-program pemerintah daerah, yaitu Bunda Indah dan Mas Yudha? Apa yang dengan harapkan? Ya, pertama-tama tentunya kita sebagai organisasi di dalam wadah keluarga besar FKPPI, dalam hal ini adalah putra-putri dari TNI. Karena itu tidak lepas dari mendukung program-program yang ada di pemerintah daerah. Sejak awal FKPPI berdiri adalah menjadi mitra dari pemerintah di daerah wilayah masing-masing. Jadi harapan ke depan tentunya ketua yang terpilih nanti diharapkan untuk bisa membawa bendera FKPPI berkibar di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang. Kemudian juga karena memang bupati kita Bu Endah adalah juga putra dari anggota TNI Purnawirawan, itu kita bisa bersinergi dengan lebih intens, lebih aktif, dan lebih familiar dengan pemerintah kabupaten. Kira-kira pesan dan kesan kepada anggota FKPPI periode setelah dilantik nanti dan kepada pengurus apa, Pak? Pesan panjenengan selaku ketua lama. Ya, pesan saya sebagai anggota TNI, anggota keluarga besar FKPPI, diharapkan mampu di wilayah masing-masing, bahkan di wilayah-wilayah pelosok-pelosok desa itu bisa menjadi agen, bisa menjadi bisa menjadi agen pembaharuan
bagi terselenggaranya segala bentukan atau program-program pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Kita menjadi prioritas utama dan menjadi promotor lah kalau bisa. Kemudian pesan juga atau kesan-kesan kita sebagai anggota, sebagai anak-anak kolong istilahnya, anak-anak purnawirawan TNI, juga anak TNI, itu kita tidak minta menjadi anggota FKPPI, tapi otomatis darah keturunan kita otomatis adalah darah pejuang. Oleh karena itu kita tetap menjadi semangat, menjadikan semangat Korsa dari bapak-bapak kita sebagai semangat untuk berorganisasi ke depan, terutama tentang membina kerukunan, membina persatuan, dan membina segala mempersatukan segala hal yang dianggap akan memecah belah bangsa ini. Terima kasih Pak, sukses selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guntur Sugiharto. Saya beralamat Saya beralamat di Lumajang, di Jalan Bengawan Solo. Asli saya, masa kecil saya dari Dusun Gaplek, Desa Pasiran, Kecamatan Pasirian. Dan saat ini saya sudah baru menjalani purna tugas sebagai PNS per 1 Januari 2025 dengan profesi saya sebagai dokter yang sudah saya jalani selama 35 tahun 9 bulan. Dan saat ini sebagai profesi dokter pun ya tidak ada istilah pensiun ya. Jadi dalam bentuk yang apapun tetap profesi itu akan melekat sepanjang hayat di kandung badan. Ini dulu perkenalan saya. Mohon komentar tentang persiapan muscap dari KPPI. Oke. Terima kasih. Jadi kalau saya dipercaya, diminta untuk maju sebagai salah satu calon dan dinominasikan untuk menjadi ketua, ya saya ngikut pada proses yang akan berjalan, karena bagi saya posisi itu memang penting, bagi ketua itu penting, tapi yang lebih penting lagi juga peran. Apa artinya posisi kalau kita tidak memainkan peran? Sebagai wakil pun, sebagai sekretaris, sebagai bendahara, kalau tidak ada peran dari organisasi apapun, itu peran. Jadi posisi penting, peran juga penting. Ini yang diharapkan nanti mudah-mudahan FKPPI ke depan, siapapun nanti yang terpilih, bagaimanapun tim ini berjalan, bismillah untuk kemaslahatan kita. Tapi paling tidak, karena ini cukup vakum, cukup lama, dan ini memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, tapi paling tidak yang langkah yang harus kita buat adalah membangun silaturahmi. Jadi istilahnya puing-puing yang masih berserakan, yang mungkin tidak terakomodasi, tidak tersapa, itu harus kita kumpulkan ya, karena itu salah satu pilar, salah satu kekuatan yang harus kita bangun. Masalah program saya belum bisa mengatakan, tapi menguatkan silaturahim di antara para anak cucu daripada purnawirawan ABRI. Kalau sekarang dikatakan TNI, apalagi dari Polri sudah misal sendiri, monggo. Kalau saya ngikut aja apa yang dari atas. Tapi yang terpenting tadi, bagaimana kita dimanapun kita berada, kemanfaatan kita di lingkup rumah, di lingkup warga, tetangga, di lingkup di mana mungkin kita kerja, kita tetap memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan bangsa. Ya, jadi itu yang tidak boleh ditawar sebagai anak bangsa. Kita sebagai masyarakat, di samping kalau kita kritis, itu bukan berarti kita tidak suka, tapi bagian daripada memberikan masukan. Yang penting kritis, konstruktif, tidak untuk merusak. Kira-kira target apa kepada kepemudaan andai kata betul selaku jadi dilantik sebagai ketua? Target apa ke depan? Kalau
memang ditakdirkan saya terpilih, yang pertama tentunya konsolidasi. Itu yang harus kita lakukan. Tanpa konsolidasi kita tidak kuat, karena tidak mungkin gerbong ini digerakkan oleh 1, 2 orang, 3 orang, tapi harus gerakan bersama. Jadi ini yang harus memang perlu kita bikin bersama. Dan namanya organisasi itu memang tetap butuh anggaran. Saya belum, mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa membantu jalan keluarnya, tapi paling tidak itu tadi, menjalin komunikasi, apalagi sekarang ini sudah ada era digital, era medsos. Kita bisa-bisa aja kita dalam rapat-rapat besar itu kita pakai Zoom, kita bisa pakai Zoom. Karena kami sendiri, saya sebagai ketua ID yang sampai sekarang, ketua Ikatan Dokter, dalam beberapa hal kami rapatnya dengan Zoom sehingga kita bisa menjangkau semuanya karena kesibukan masing-masing. Dan alhamdulillah saya saat ini dalam posisi sudah purna tugas, waktu relatif longgar, walaupun jujur harus saya akui, saya sekarang banyak di tempat-tempat yang masih memerlukan saya, yang masih membutuhkan saya, dan ini semua ibadah semua. Tidak ada nilai apapun kecuali nilai ibadah. Dalam ibadahnya tadi kan sudah mengerucutkan jenengan. Terima kasih kalau memang mengerucut ke saya, ya, tapi tetap kita tidak boleh mendahului organisasi, ada mucap dan sebagainya. Nah, tadi prinsip ikuti aja jalan. Saya posisi apapun, insya Allah tidak akan mundur. Saya ingin terlibat di dalam FKPPI. Sebagai closing statement, apa program atau kira-kira nanti program FKPPI guna mendukung pemerintahan Bunda Indah dan Mas Yuda? Bagaimana harapan dan kira-kira keinginan dari FKPPI sendiri, andai kata panjenengan sebagai ketua? FKPPI sebagai ormas yang merupakan keturunan putra-putri daripada TNI, yang masuk para pejuang, termasuk yang sekarang-sekarang ini, tentunya harus bisa menjaga nama baik orang tua kita, karena tidak ada lain, perjuangan kita adalah untuk nusa dan bangsa. Terkait dengan backup ataupun kontribusi kepada pemerintah ini, apapun yang menjadi garis kebijakan daripada Bunda Indah sebagai bupati, dan alhamdulillah Bunda Indah juga sebagai warga FKPPI, insya Allah tidak akan terlalu bertentangan, tidak akan terlalu berjauhan, dan kita sama-sama sinergi. Karena sebagai organisasi seperti ini, kita istilahnya apa ya, kita berkolaborasi, kita bersinergi. Karena sebetulnya yang punya tangan kaki itu adalah yang pemerintah. Kita mensupport, ya, sama dengan kami di ID itu ya tetap dengan dinas kesehatan, dengan pendidikan dan sebagainya sama. Jadi kita tidak bisa bekerja. Yang punya tangannya adalah kuasa adalah pemerintah, local government, mulai dari tingkat desa, kepala desa, naik camat, naik Pak Bupati dan sebagainya, itu adalah local government yang harus kita jaga. Jadi insya Allah kita tidak ada istilah apa ya, tidak mendukung apa yang sepanjang, dan insya Allah program tidak mungkinlah Bupati Lumajang buat program-program yang bertentangan dengan kehendak masyarakat. Terima kasih, Bapak. Amin, terima kasih.